Nataru. Oh iya, kapan? Sabtu 10 Desember jam 3:30 dengan tema Yesus segalanya bagiku. Ada gamenya nggak? Ada dramanya nggak? Ada dong. Ada gamenya, ada dramanya, bahkan ada pesta balonnya juga loh. Wah, kayaknya seru banget nih. Iya dong, kita bisa memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Loh, sudah ke online lagi, Tak? Enggak, kali ini kita akan merayakannya di gereja bersama-sama. Asik. Jadi gak sabar datang nih. Teman-teman datang semua ya. Rugi loh kalau gak datang. Jangan lupa ingetin papa mama untuk mengantarin ya. Kami tunggu kedatangan kalian semua. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Halo Dede, kembali lagi di ibadah online Smiling Kids bersama Kak Sheryl dan Kak Ata. Oke, masih semangat untuk ibadah online hari ini kan? Semangat! Kalau gitu sebelum mulai ibadah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberi kami kesempatan untuk beribadah lagi hari ini. Sebentar lagi kami akan mulai ibadah kami. Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Pujilah Yesus, pandanglah kemuliaannya,
adik-adik? Semangat Kak. Kalau gitu mari kita nyanyikan lagu selanjutnya. Oleh kasih Tuhan
Oke, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Silakan duduk adik-adik. Mari kita nyanyikan firman Tuhan ku dengar. Terima kasih ya Bapak buat pujian kami Tuhan. Kiranya Tuhan pujian kami ini Tuhan untuk mengharumkan nama-Mu ya Bapak. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan buka hati kami, buka telinga kami Tuhan untuk kami boleh mendengarkan. Kau memberkati kakak kami akan memberikan firman-Mu ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan kembali dan kita akan menjelaskan mengenai materi baru yaitu Bileam memberkati bangsa Israel. Nah, bahan cerita kita diambil dari Bilangan 22 hingga 24. Adik-adik bisa membacanya di rumah masing-masing atau dimanapun. Dan seperti biasa kita juga memiliki ayat hafalan sebagai hafalan kita dan pedoman kita selama 1 minggu ini, yaitu dari Bilangan 24 sampai 17 yang berbunyi, Aku memandang dia tetapi bukan sekarang, aku memandang dia tetapi bukan dari dekat. Bintang terbit dari Yakub, maka kerajaan timbul dari Israel. Nah, adik-adik, kita tahu bahwa zaman sekarang suatu berita dapat tersebar sangat cepat untuk kita dapatkan. Misalnya aja kita bisa langsung mendapatkan dari TikTok, dari Instagram, Facebook, ataupun dari televisi. Namun, hal ini berbanding terbalik dengan zaman dahulu adik-adik. Zaman dahulu, untuk mendapatkan suatu berita itu sangat susah. Karena untuk menyebarkannya, seseorang harus menyeberangi beberapa daerah selama beberapa hari. Bahkan 20 hari pun sampai. Nah, hal ini juga terjadi pada saat itu. Ada berita penting yang disebarkan ke daerah Laut Mati dan bangsa Yordan, di mana berita ini mengenai ada bangsa besar yang mendekati perbatasan negeri Kanaan. Bangsa ini terkenal kuat, bahkan berhasil mengalahkan Raja Sihon, Raja Basan, dan pasukan orang Amorinya. Bahkan bangsa yang terkenal kuat ini berhasil mengambil kepunyaan bangsa-bangsa yang berbenteng besar. Berita ini memang benar karena bangsa yang disebarkan beritanya ini adalah
menceritakan mengenai bangsa Israel, di mana bangsa Israel setelah diselamatkan Tuhan dari gigitan ular yang mematikan, membuat mereka akhirnya semakin bersandar kepada Tuhan. Bersama dengan Tuhan, mereka menjadi lebih kuat, di mana Tuhan memberikan mereka kemenangan terhadap raja-raja yang melarang mereka melewati tangannya. Mendengar hal ini membuat salah satu raja, yaitu Raja Moab, menjadi takut dan cemas. Bagaimana tidak, bangsa Israel yang terkenal kuat ini akan melewati bangsa Kanaan. Namun sebelum melewati bangsa Kanaan, mereka akan melewati bangsa atau wilayah Raja Moab. Raja Moab dengan sangat takut dan cemas akhirnya meminta nasihat kepada para penasehatnya. Para penasehatnya pun menasihati dia untuk cepat-cepat mengambil langkah, karena dengan menggunakan pedang saja mereka tidak dapat mengalahkan bangsa Israel. Karena diketahui bangsa Israel bukan hanya kuat dan berhasil mengalahkan lawannya, karena juga bangsa Israel mendapatkan pertolongan dan pertobatan dari Tuhan. Hal inilah yang membuat bangsa Israel akhirnya berhasil mengalahkan raja-raja terkuat seperti Raja Sihon dan Raja Og. Namun suatu saat Raja Moab mengingat bahwa di daerah Mesopotamia terdapat dukun yang bernama Bileam. Akhirnya ia menyuruh pasukannya untuk ke daerah Mesopotamia dan memanggil Bileam. Mengingat Bileam merupakan dukun yang sangat pintar dan pastinya mau diberi upah banyak untuk bertujuan mengutuk bangsa Israel agar bangsa Israel kalah. Namun ketika pasukan Raja Moab datang, Bileam dengan tidak langsung menerima permintaan mereka. Bileam meminta mereka untuk menginap beberapa saat di tempat Bileam. Lalu selanjutnya Bileam tiba-tiba Tuhan datang kepada Bileam pada malam hari dan bertanya, "Siapakah orang-orang itu, Bileam?" Bileam menjawab, "Mereka adalah utusan Raja Balak yang meminta bantuan padaku untuk mengutuk bangsa Israel," jawab Bileam. Namun Tuhan berkata demikian, "Jangan engkau pergi bersama mereka serta mengutuk bangsa Israel, sebab bangsa itu adalah bangsa yang kuberkati." Keesokan paginya, Bileam mengatakan kepada utusan-utusan raja bahwa Allah tidak mengizinkan dia untuk pergi. Mereka pulang pastinya dengan rasa kecewa. Berita penolakan Bileam ini disampaikan kepada Raja Balak, tetapi Raja Balak tidak putus asa. Raja Balak merupakan ketua dari pasukan-pasukan Raja Moab. Akhirnya Raja Balak menyuruh orang-orang yang lebih berpangkat dengan membawa hadiah yang sangat banyak untuk menjumpai Bileam kedua kalinya. Pasti kali ini Bileam mau datang dan mengutuk bangsa Israel. Apakah Bileam mau? Ya, Bileam mau pergi bersama mereka. Tuhan mengizinkan dia karena Tuhan melihat bahwa Bileam menginginkan hadiah dari raja. Tetapi ia mengatakan kepada Bileam, hanya mengatakan apa yang difirmankan Tuhan kepadanya. Meskipun Bileam diizinkan pergi oleh Tuhan, tetapi kemarahan Tuhan menyala atasnya. Maka dari itu Bileam mengalami pengalaman aneh yang mengganggu perjalanannya.
3 kali keledai itu yang ia tunggangi tidak mau melalui jalan yang harus ia tempuh untuk menemui Raja Moab. Pada kali yang ketiga, Bileam memukul keledai itu dengan sangat keras. Kemudian Tuhan membuka mulut keledai itu supaya keledai itu berbicara. "Mengapa engkau memukulku? Pernahkah aku melayanimu dengan tidak setia? Pernahkah aku bertingkah seperti ini sebelumnya?" Keledai itu bertanya. Lalu Tuhan membuka mata Bileam dan dilihatannya malaikat Tuhan dengan pedang terhunus di tangannya dan berdiri di jalan itu. Hal ini membuat Bileam sangat takut adik-adik dan segera berlutut. Malaikat Tuhan berkata, "Mengapa engkau memukul keledaimu? Lihatlah, aku keluar sebagai lawanmu." Keledai telah 3 kali melihat aku dan mencoba menghindari aku. Jika ia tidak menyimpang dari hadapanku, aku pasti sudah membunuhmu saat itu juga, dan ia kubiarkan hidup. Bileam akhirnya bertambah takut dan ia menawarkan diri untuk pulang. Tetapi malaikat Tuhan berkata, "Pergilah bersama-sama orang-orang ini, tetapi hanya katakan apa yang aku perintahkan." Ketika Raja Balak melihat Bileam, ia pastinya sangat senang. Namun pada keesokan harinya, ia langsung mengantar Bileam ke daerah salah satu puncak pegunungan Moab, yaitu ke Bukit Baal. Diikuti oleh tentara-tentara Moab di atas bukit, mereka membuat 7 buah mezbah untuk membakar korban. Lembu domba yang sudah disiapkan akan dikorbankan. Sesudah Bileam pergi sedikit jauh di tempat itu untuk bertemu Tuhan, namun Raja Balak dan tentaranya menunggu di dekat mezbah. Kemudian Bileam kembali kepada mereka. Sambil memandang ke atas perkemahan, bangsa Israel sudah berada di perbatasan negeri Moab dan berkatalah Bileam, "Bagaimana aku dapat mengutuk bangsa Israel? Orang yang tidak dikutuk Allah, bagaimana aku menyerahkan mereka kepada kebinasaan? Kalau Tuhan tidak menyerahkan mereka kepada kebinasaan, sebab dari puncak bukit ini aku dapat melihat mereka, dan ketinggian aku memandang mereka, aku melihat suatu bangsa yang diam, berdiri, dan diberkati Tuhan." Lalu Balak kaget. "Apa yang kamu katakan? Kamu bukan mengutuk mereka." Dengan marah Balak memperingati Bileam. "Bileam, apa yang kau berbuat? Bukankah aku memanggil engkau untuk mengutuk bangsa Israel? Mengapa engkau memberkati mereka?" Lalu Bileam menjawab, "Memang benar yang aku katakan. Tetapi sejak semula aku sudah berjanji bahwa aku menurut apa yang Tuhan katakan." Lalu Balak belum putus asa. Ia mengajak Bileam lagi ke puncak gunung Pisgah. Di puncak itu mereka hanya mendapat melihat sebagian kemah-kemah bangsa Israel, di mana pada akhirnya Balak dan pemuka-pemuka Moab mulai mendirikan 7 mezbah dengan seekor lembu muda dan seekor domba di tiap-tiap mezbahnya, seperti di tempat semula, sementara Bileam pergi menghadap Tuhan. Tuhan kemudian menaruh firman-Nya di dalam mulut Bileam. Dengan hati berdebar, Balak menantikan apa yang disampaikan Bileam. Bileam kembali setelah bertemu Tuhan. Lalu Raja Balak bertanya, "Apa yang dia katakan kepadamu?" Tetapi Bileam menjawab, "Allah itu bukan manusia, sehingga ia berdusta. Kalau Allah memberkati, maka aku tidak dapat membaliknya. Tidak ada kesengsaraan dan kesukaran di antara mereka.
Tuhan Allah menyertai mereka dan sorak-sorak karena raja ada di antara mereka. Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir adalah kekuatan mereka. Tidak ada mantra apapun atau kutukan apapun yang akan mencelakai bangsa kuat itu. Mendengar pernyataan dari Bileam, Balak sangat marah dan berkata, "Jika engkau tidak mengutuk engkau, janganlah engkau memberkati mereka." Walaupun Bileam memberkati bangsa Israel kembali, seperti yang dikatakan Tuhan, Balak belum putus asa. Sekali lagi ia mencoba agar musuhnya mendapat kutukan. Sebab itu ia mengajak Bileam ke Gunung Peor. Akhirnya, pada saat itu, Bileam bertanya lagi kepada Tuhan, dan dia berteriak, "Alangkah indahnya kemah-kemahmu, hai Israel. Tuhan yang mengantar engkau keluar dari Mesir dan engkau tidak kekurangan apapun. Bahkan musuh-musuhmu akan dihancurkan kelak." Mendengar kata-kata tersebut, Balak tidak tahan lagi. Sehingga Bileam diusir juga pada saat itu. Akhirnya Bileam menjawab, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa aku seluruh istanamu dengan semua emas dan perakmu, aku tak sanggup melanggar perintah Tuhan." Bileam lebih memilih Tuhan dibanding dengan emas, harta, ataupun istana yang ditawarkan Raja Moab terhadap Bileam. Balak tidak mengerti apa maksud dari Bileam tersebut. Karena Bileam berkata kepada dia, "Aku melihat dia tetapi bukan sekarang. Aku memandang dia tetapi bukan dari dekat. Sebuah bintang akan terbit dari Yakub. Dan dari bangsa Israel ada seorang yang akan menjadi raja, yang akan menghancurkan Moab dan bangsa-bangsa besar mulut." Tetapi kita mengerti bahwa Bileam diberitahu Tuhan bahwa suatu hari Tuhan Yesus akan lahir dari bangsa Israel. Dia akan datang seperti bintang yang bersinar terang di dalam kegelapan. Setelah itu Raja Balak kembali, demikian pula Bileam. Adik-adik, dari kisah Bileam dan Balak di atas gunung membuat kita sadar bahwa hal jahat sekalipun tidak bisa mengalahkan hal baik yang berasal dari Tuhan, karena berkat Tuhan sangatlah kuat dari kutukan manapun atau dari kejahatan apapun. Bahkan Bileam, seorang dukun terkuat pun tidak akan bisa mengutuk bangsa Israel, karena Tuhan menyertai bangsa-bangsa yang menghormati dan mengasihi Tuhan. Mengingat dari kejadian ini, kita diingatkan oleh Tuhan bahwa kesengsaraan dan kesukaran yang ada di antara mereka juga sedang terjadi pada kita. Hal buruk terjadi pada kita. Tetapi adik-adik harus mengingat bahwa berkat Tuhan selalu ada dan menyertai adik-adik. Bahkan kutukan pun kalah dari segala berkat dan kebaikan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan, dan kami tahu bahwa kesempatan ini yang Tuhan berikan bagi setiap kami itu semua karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan
untuk kami selalu taat dan dengar-dengaran akan Engkau. Kami boleh memuji-Mu hari ini, menyembah-Mu, bahkan kami boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan, ibadah kami sudah selesai, tapi kami yakin dan percaya bahwa penyertaan dan perlindungan Tuhan senantiasa ada atas kehidupan kami. Berkati Tuhan kedua orang tua kami, biarlah setiap apapun yang mereka kerjakan, Tuhan yang akan senantiasa buat berhasil. Begitu juga dengan kehidupan setiap kami, Bapa, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu, karena kami yakin dan percaya kehidupan kami ada di dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan pasti punya rencana yang begitu indah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan sungguh baik bagi kami. Kami akhiri ibadah kami hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.